Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SK12 akan mempresentasikan tugas akhir manajemen konstruksi. Saya Muhammad Rafi Akbar akan menjelaskan tentang sketsa teduh. Sketsa teduh adalah studio desain arsitektur dan interior yang berfokus pada penciptaan ruang hunian yang nyaman, fungsional, dan berkarakter. Kami percaya bahwa sebuah rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk bernafas, berteduh, dan pulang dari pada aktivitas sehari-hari. Sketsa teduh mengusung tema desain tropical industrial minimalis, atau yaitu perpaduan estetika industrial yang jujur pada material dengan pendekatan tropis yang menekankan kenyamanan iklim. Konsep ini menghadirkan ruang yang terasa lebih adem. Next. Visi dari sketsa teduh menjadi studio desain arsitektur dan interior yang menghadirkan ruang hunian yang teduh, fungsional, dan berkarakter melalui pendekatan desain. Terus visinya itu menciptakan desain arsitektur dan interior yang menggabungkan estetika industrial dengan nuansa teduh, nyaman, dan hangat. Terus yang kedua ada menghadirkan solusi desain yang kontekstual dengan memperhatikan iklim. Yang ketiga, memberikan layanan desain yang profesional dengan mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, dan kepuasan klien. Next. Layanan sketsa teduh itu ada desain interior, renovasi pengembangan ruang, yang ketiga manajemen proyek, yang keempat konsultasi desain, yang kelima desain custom furniture. Next. Habis itu ada desain identity dan signature style. Desain identity sketsa teduh. Sketsa teduh mengusung filosofi ruang yang menyeimbangkan presisi garis arsitektural dengan kenyamanan emosional. Ada karakteristik utamanya yaitu kami menonjolkan aspek taktil untuk memberikan kedalaman pada setiap ruang melalui tekstur alami, penggunaan semen bertekstur batu alam, atau sand finish untuk karakter dinding yang otentik. Next. Terus ada struktur organisasinya, direktur atau project manager itu ada Galih Indra Pratama, interior designer ada Ridwan Nur, 3D visualizer atau drafter, dan drafter ada Fauzan Dwi Cahyo, head supervisor dan finance Muhammad Rafi Akbar. Mitra sketsa teduh itu yang pertama kontraktor dan pelaksanaan lapangan, bertanggung jawab dalam merealisasikan konsep desain menjadi bangunan yang siap digunakan melalui proses konstruksi instalasi interior. Contoh mitranya itu ada yang pertama ada kontraktor bangunan villa, yang kedua tim interior, yang ketiga tukang custom furniture, yang keempat tim finishing dan dekorasi. Yang kedua ada supplier furniture dan material, menyediakan berbagai kebutuhan material dan furniture yang mendukung konsep desain melalui furniture custom, terus furniture hingga material finishing interior dan eksterior. Contohnya itu ada supplier kayu solid, ada vendor HPL dan veneer, ada supplier batu alam. Yang ketiga ada konsultan profesional dan vendor pendukung, bekerjasama untuk mendukung aspek teknis dan estetika proyek agar hasil desain sesuai standar kualitas, keamanan, dan kenyamanan. Ada arsitek, konsultan struktur, konsultan MEP, konsultan lighting, konsultan landscape. Next. Yang keempat ada workshop furniture and custom interior, mendukung proses produksi furniture custom dan elemen interior yang dirancang khusus sesuai kebutuhan proyek serta karakter ruang yang diinginkan. Contoh mitranya ada workshop furniture custom, ada pengrajin kayu solid, vendor kabinet built-in, dan lain-lain. Yang kelima ada fotografer dan dokumentasi proyek, bertugas mendokumentasikan hasil akhir proyek sebagai portofolio perusahaan. Contoh mitra ada fotografer arsitektur, fotografer interior, videografer properti, dan lain-lain. Yang keenam agen properti dan pengembang, menjadi mitra strategis dalam pengembangan proyek hunian dan villa. Contoh mitranya developer villa, ada agen properti premium, ada pengembangan kawasan wisata, dan lain-lain.
Next, latar belakang dan tujuannya. Latar belakang Sketsa Studio merupakan perusahaan desain interior yang berfokus pada perancangan rumah tinggal dan villa dengan pendekatan desain yang estetik, nyaman, dan fungsional. Perusahaan ini hadir untuk menciptakan ruang hunian yang tidak hanya memiliki nilai visual. Tujuannya itu menciptakan interior rumah tinggal dan villa yang menarik serta fungsional. Yang kedua ada menghadirkan suasana ruang yang nyaman, hangat, dan menenangkan. Yang ketiga membantu meningkatkan kualitas hidup pengguna melalui desain interior yang baik. Next, ruang lingkup kegiatan. Lingkup pekerjaan mencakup manajemen proyek secara end-to-end yang terdiri dari tahapan berikut. Yang pertama ada konsultasi dan ideasi, diskusi kebutuhan klien, survei lokasi, dan penetapan visi proyek. Terus yang kedua ada perancangan konsep, penyusun tema visual, skema warna, dan tata letak. Ada finalisasi desain, pembuatan visual 3D, realistis, dan dokumen gambar kerja teknis. Terus juga ada estimasi biaya atau RAB, perhitungan detail volume pekerjaan, anggaran, material, dan jadwal pelaksanaan. Yang terakhir ada supervisi lapangan, pengawasan kualitas pengerjaan, dan monitoring proses guna memastikan hasil sesuai dengan rencana desain. Terus ada waktu pelaksanaan. Yang satu, konsultasi awal survei lokasi. Deskripsinya pengumpulan data kebutuhan klien, observasi lokasi. Lama pengerjaannya 1-2 minggu. Terus yang kedua ada penyusunan konsep desain. Penyusunan konsep desain berdasarkan hasil konsultasi dan analisis kebutuhan klien meliputi tema desain. Lama pengerjaannya itu 1 minggu. Yang ketiga ada pengembangan desain interior dan arsitektur. Pengembangan layout ruang, zoning, pemilihan material, warna furnitur, pencahayaan, ventilasi, serta elemen desain. Lama pengerjaannya 2-3 minggu. Yang keempat, pembuatan visualisasi 3D dan gambar kerja. Penyusunan visualisasi 3D realistis, gambar kerja, teknis, detail furnitur custom, detail finishing, dan dokumen pendukung sebagai acuan pelaksanaan proyek. Lama pekerjaan itu 1 minggu. Yang kelima, penyusunan RAB dan persiapan pelaksanaan. Perhitungan anggaran, biaya proyek, spesifikasi, material, jadwal pekerjaan, serta koordinasi dengan vendor itu 1 minggu. Yang keenam, pelaksanaan dan supervisi lapangan. Implementasi desain di lapangan yang mencakup pekerjaan konstruksi, instalasi interior, pemasangan furnitur, finishing. Lama pekerjaan 8-12 minggu. Yang ketujuh ada final styling dan serah terima proyek. Penataan dekorasi, pengecekan kualitas akhir, dokumentasi hasil proyek, dan serah terima kepada klien setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Lama pekerjaannya 1 minggu. Yang 8, evaluasi pasca huni. Evaluasi kenyamanan, fungsi ruang, dan kepuasan penggunaan setelah ruang digunakan untuk memastikan kualitas desain dan memberikan rekomendasi pada apabila diperlukan sekitar 3-6 bulan setelah proyek selesai. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nur. Selanjutnya ada resiko penanganan. Yang pertama, keterlambatan pengerjaan proyek. Penanganannya menyusun jadwal kerja yang terstruktur, melakukan monitoring progres secara berkala, serta memastikan koordinasi antar tim berjalan dengan baik. Yang kedua, perubahan kebutuhan dan permintaan desain dari klien. Melakukan komunikasi intensif dengan klien, menyediakan tahapan revisi yang jelas, serta mendokumentasikan setiap perubahan desain melalui persetujuan bersama. Yang ketiga, ketidaksesuaian hasil pelaksanaan dengan desain yang direncanakan. Penanganannya melakukan supervisi lapangan secara rutin dan memastikan seluruh pihak pelaksana memahami gambar kerja serta spesifikasi desain yang telah ditetapkan. Yang keempat, keterlambatan pengadaan material. Menyusun jadwal pemesanan material sejak awal dan menyiapkan alternatif material yang memiliki kualitas serta karakter serupa. Yang kelima, kesalahan gambar kerja atau dokumen teknis. Penanganannya melakukan pengecekan berlapis atau cross-check oleh tim desain sebelum dokumen diterbitkan dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan. Yang keenam, pembengkakan biaya proyek. Menyusun RAB secara rinci, melakukan kontrol anggaran secara berkala, dan memberikan rekomendasi alternatif
material sesuai budget klien. Selanjutnya nomor 7, kerusakan material selama progres penyimpanan atau pemasangan. Penanganannya menerapkan prosedur penyimpanan material yang tepat serta melakukan pemeriksaan kondisi material sebelum digunakan. Yang ke-8, kendala kondisi existing bangunan di luar lapangan. Penanganan melakukan survei dan pengukuran lokasi secara menyeluruh sebelum proses desain dan pelaksanaan dimulai. Yang ke-9, kurangnya koordinasi antara tim desain, kontraktor, dan vendor. Penanganannya mengadakan rapat koordinasi rutin, briefing mingguan, serta penggunaan dokumen kerja yang terintegrasi untuk seluruh pihak terkait. Yang 10, hasil desain kurang sesuai dengan aktivitas dan gaya hidup pengguna. Melakukan analisis kebutuhan pengguna secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan evaluasi desain sebelum finalisasi proyek. Yang 11, pencahayaan dan ventilasi tidak bekerja sesuai konsep desain. Melakukan simulasi pencahayaan dan penghawaan sejak tahap perancangan serta evaluasi kembali saat proses implementasi. Yang ke-12, ketidakpuasan klien terhadap hasil akhir proyek. Menetapkan tahapan persetujuan pada setiap fase desain, melakukan presentasi berkala, serta menyediakan evaluasi akhir sebelum serah terima proyek. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada client consultation dan project brief. Tahap awal dilakukan melalui konsultasi bersama klien untuk memahami kebutuhan ruang, aktivitas pengguna, gaya hidup, preferensi desain, serta anggaran proyek yang tersedia. Informasi yang diperoleh kemudian dirangkum menjadi desain brief sebagai dasar penyusunan konsep desain yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan klien. Yang kedua ada site survey dan existing analysis. Tahap ini dilakukan dengan melakukan survei lokasi secara langsung untuk memperoleh data kondisi existing bangunan. Pengumpulan data meliputi pengukuran ruang, dokumentasi kondisi bangunan, analisis pencahayaan alami, sirkulasi udara, kondisi struktur, serta potensi dan kendala yang terdapat pada lokasi proyek. Yang ketiga, konsep development. Berdasarkan hasil konsultasi dan analisis lokasi, tim sketsa terdung menyusun konsep desain yang mengacu pada pendekatan tropical industrial minimalism. Tahap ini meliputi penyusunan mood board, material mood board, konsep warna, pemilihan material, zoning ruang, serta pengembangan suasana ruang yang ingin dicapai. Konsep kemudian dipresentasikan kepada klien untuk memperoleh persetujuan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Design development. Setelah konsep disetujui, dilakukan pengembangan desain secara menyeluruh melalui penyusunan di layout ruang, pemilihan furnitur, desain custom furnitur, pencahayaan, ventilasi, serta detail elemen interior lainnya. Pada tahap ini dilakukan beberapa proses evaluasi dan revisi guna memastikan desain telah memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Next. Yang kelima ada 3D visualization dan technical drawing. Tahap ini mencakup pembuatan visualisasi 3 dimensi untuk memberikan gambar realistis mengenai hasil akhir desain. Yang keenam, budget planning dan project coordination. Setelah desain final disetujui, dilakukan penyusunan rencana anggaran biaya, spesifikasi material, jadwal pelaksanaan, serta koordinasi dengan kontraktor, vendor, dan supplier. Yang ketujuh, project supervision dan implementation. Selama proses pelaksanaan proyek, tim sketsa terdung melakukan supervisi lapangan secara berkala untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai gambar kerja, spesifikasi material, dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan mulai dari proses konstruksi, pemasangan interior, hingga tahap finishing. Yang terakhir, final evaluation dan project handover. Tahap akhir dilakukan melalui pemeriksaan kualitas hasil pekerjaan, evaluasi kesesuaian desain dengan pelaksanaan di lapangan, serta penyelesaian detail akhir sebelum proyek diserah terimakan kepada klien. Setelah proyek selesai, dilakukan dokumentasi hasil proyek sebagai bagian dari portofolio perusahaan. Peran dan tanggung jawab. Pertama, perusahaan interior design dan build. Perusahaan bertindak sebagai penyedia jasa sekaligus kontraktor yang mewujudkan kebutuhan klien, menjembatani ide perancangan dengan eksekusi nyata di lapangan. Tanggung jawab perusahaan, menganalisis kebutuhan klien untuk ditransformasikan ke dalam konsep desain yang fungsional sekaligus estetik, membuat konsep layout, visualisasi 3D, hingga dokumen gambar kerja, menetapkan spesifikasi material yang diperlukan dan menyusun rencana anggaran biaya, dan seterusnya. Yang kedua, ada klien nih.
Klien bertindak sebagai pemilik proyek yang memberikan arahan kebutuhan ruang, memberikan persetujuan di setiap tahapan perencanaan, serta menjadi penyedia dana utama proyek. Tanggung jawab klien memberikan informasi yang detail dan jelas mengenai kebutuhan serta preferensi desain yang diinginkan. Memberikan persetujuan resmi pada setiap akhir sesi presentasi terhadap tahapan desain. Melakukan pembayaran resmi sesuai dengan skema dan jadwal yang telah disepakati bersama. Memberikan akses penuh ke lokasi proyek selama seluruh proses pengerjaan berlangsung. Yang ketiga, vendor atau supplier. Vendor atau supplier bertindak sebagai penyedia material pendukung, komponen interior, serta jasa teknis khusus yang diperlukan untuk melengkapi proyek interior. Tanggung jawab vendor atau supplier menyediakan dan menyuplai material yang spesifikasinya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Menyediakan jasa teknis khusus seperti instalasi kelistrikan, tata udara, dan pemipaan, dan seterusnya. Nomor 4, pengelola gedung atau pemilik bangunan. Pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian izin resmi serta menetapkan regulasi teknis yang wajib dipatuhi selama proyek konstruksi berjalan di area mereka. Tanggung jawab pengelola gedung menerbitkan izin resmi dan menentukan regulasi terkait jam operasional proyek, menetapkan aturan dan prosedur teknis terkait mobilitasi material serta akses sebagai para pekerja, melakukan pengawasan berkala agar pelaksanaan proyek tidak melanggar peraturan bangunan yang berlaku. Yang kelima, jasa logistik atau pengirim. Jasa logistik berperan penting dalam proses distribusi dan pengangkutan material serta furnitur dari workshop atau pabrik menuju lokasi proyek. Tanggung jawab jasa logistik memastikan pengiriman seluruh barang dan material sampai di lokasi tepat waktu. Menjaga keamanan dan kondisi fisik barang agar tidak rusak atau cacat selama proses pengiriman. Next. Project Deliverable merupakan dokumen hasil kerja atau output yang diserahkan oleh studio kepada pihak klien, mulai dari tahap awal perancangan hingga proyek selesai dieksekusi. Yang pertama ada mood board dan konsep desain. Yang kedua ada layout furnitur atau dana tata ruang, ada 3D visualisasi interior, ada rencana anggaran biaya, gambar kerja interior, furnitur dan styling recommendation, site supervision atau pengawasan lapangan, dan final documentation. Tujuan proyek perancangan villa ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang beristirahat yang mampu memberikan kenyamanan, ketenangan, dan pengalaman tinggal yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Di tengah aktivitas dan mobilitas yang tinggi, villa dirancang sebagai tempat untuk melepaskan penat sekaligus menjadi ruang yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Melalui pendekatan tropical industrial minimalism, desain villa mengutamakan kenyamanan iklim tropis dengan maksimalkan pencahayaan alami, ventilasi silang, serta hubungan visual antara ruang dalam dan luar ruang. Penggunaan material alami seperti kayu, batu alam, dan beton ekspos dipadukan secara harmonis untuk menciptakan suasana yang hangat, sederhana, namun tetap memiliki karakter yang kuat. Perancangan ruang juga difokuskan pada tercipta pengalaman penginap yang nyaman dan berkesan melalui tata ruang yang terbuka, koneksi yang baik terhadap area landscape, serta penyediaan area komunal yang mampu mendukung interaksi dan aktivitas rekreasi penghuni. Dengan pendekatan tersebut, villa diharapkan tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga menjadi destinasi yang mampu memberikan rasa tenang, nyaman, dan pengalaman ruang yang autentik bagi setiap penggunanya. Deskripsi proyek. Nama proyek Rumah Teduh Residence, tipe proyek Residential House, gaya desain Tropical Industrial Minimalism, fokus area ruang keluarga dan ruang komunal, luas area 120 meter persegi. Bagi sketsa teduh, rumah adalah ruang nyaman yang mendukung aktivitas sehari-hari. Dengan pendekatan Tropical Industrial Minimalism, proyek ini menciptakan keseimbangan fungsi, estetika, dan kenyamanan iklim tropis untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni. Desain berfokus pada kebutuhan keluarga modern dengan ruang terbuka yang mendukung interaksi. Ruang keluarga dirancang sebagai pusat aktivitas, terhubung dengan area makan dan taman untuk suasana hangat dan terbuka. Karakter industrial ditampilkan melalui material beton ekspos besi hitam dan tekstur alami, sementara unsur tropis hadir melalui bukaan lebar dan pencahayaan alami. Warna netral seperti abu muda dan putih hangat memperkuat kesan minimalis dan kehangatan ruang, menciptakan ruang sederhana namun berkarakter. Selanjutnya ada surat keterangan. Versi dokumen berkas resmi ini berfungsi sebagai tanda sepakat dari pihak klien atau pemilik hunian untuk memulai tahapan. Dokumen ini juga menjadi landasan legal administratif yang valid sebelum tim desainer
mengeksekusi konsep interior. Detail proyeknya ada di Bali, kategorinya villa, dimensi areanya kurang lebih 250 persegi. Target dan output perancangan, menaikkan level kenyamanan sirkulasi dan suasana ruang, memaksimalkan utilitas dan fungsi setiap sudut, menghadirkan visual ruang yang punya nilai estetika tinggi, mengakomodasi segala rutinitas dan kebutuhan penghuni di area tersebut. Penggunaan dokumen sebagai statement legal persetujuan dari owner, fondasi awal untuk memulai segala proses drafting dan perancangan. Bahan data otentik untuk penyusunan portfolio dan berkas proyek, pemandu utama dalam proses pengembangan konsep interior ke depan. Selanjutnya ada surat perjanjian kerja, deskripsi dokumen. Dokumen hukum ini merupakan berkas ikatan kerja sama yang sah antara selaku pemilik proyek atau klien, dan sketsa teduh spesifik proyek, lokasi objek, Jalan Raya Ubud nomor 88 Gianyar Bali, total luas area 250 persegi, jenis proyek private villa, konsep desain tropical industrial minimalism. Tujuan perancangan menciptakan ruang yang nyaman dan fungsional dengan konsep tropical industrial minimalism, mengoptimalkan tata ruang dan furnitur untuk sirkulasi efektif dan kenyamanan penghuni, meningkatkan kualitas ruang melalui pencahayaan alami, ventilasi optimal, dan pemilihan material yang hangat. Meningkatkan estetika interior dengan perpaduan material industrial dan elemen alami. Yang terakhir, menciptakan harmonis dan berkelanjutan selaras dengan karakter bangunan untuk pengalaman ruang yang nyaman. Cakupan kerja tanggung jawab sketsa teduh studio dalam proyek ini fokus pada perancangan interior ruang tamu secara menyeluruh yang mendetail pada penyusunan konsep dan desain elemen vertikal serta horizontal. Operasi material, pembuatan dokumen teknis, pembuatan visualisasi desain, syarat dan ketentuan garansi, masa berlaku, jaminan kualitas diberikan selama 6 bulan penuh untuk hasil pengerjaan area dinding, plafon, serta lantai yang digarap berdasarkan acuan dokumen desain resmi. Pengecualian garansi, jaminan itu otomatis gugur atau tidak berlaku jika ditemukan kerusakan yang dipicu oleh kelalaian penggunaan, modifikasi sepihak, salah perawatan, atau aktivitas lain yang tidak sesuai prosedur, baik yang dilakukan oleh pihak klien sendiri maupun vendor luar yang ditunjuk oleh klien. Hak dan kewajiban pihak pertama dan kedua, poin ini mengatur porsi kerja dan tanggung jawab timbal balik selama proyek berjalan. Kewajiban klien menyediakan data atau brief ruang yang akurat, menyelesaikan skema pembayaran tepat waktu sesuai timeline. Kewajiban desainer mengeksekusi seluruh output desain sesuai dengan cakupan kerja yang tertera di kontrak, serta menjamin hasil akhir memenuhi standar kualitas profesional industri interior. Kepemilikan hak cipta dan kekayaan intelektual. Hak milik utama, semua berkas perencanaan termasuk gambar teknik, konsep visualisasi 3D, hingga dokumen spesifikasi material secara legal merupakan hak cipta eksklusif milik sketsa teduh. Hak guna pakai, klien baru diberikan hak penuh untuk mengimplementasikan dan menggunakan desain tersebut setelah seluruh administrasi pelunasan pembayaran diselesaikan 100%. Ketentuan pemutusan kontrak atau pembatalan, jika di tengah jalan di pihak klien memutuskan untuk menghentikan proyek secara sepihak setelah proses desain berjalan, maka berlaku aturan dana atau uang muka yang sudah masuk ke sketsa teduh studio bersifat hangus atau non-refundable. Segala bentuk output atau draft kerja yang sudah terlanjur dibuat sepenuhnya tetap menjadi hak milik properti sketsa teduh studio. Baik, selanjutnya saya Muhammad Sultan Wicayo. Surat penawaran harga, proposal penawaran gaya interior, orientasi dokumen. Berkas proposal penawaran harga ini memuat rincian kalkulasi serta estimasi anggaran biaya untuk proyek transformasi interior. Dokumen ini diterbitkan oleh pihak desainer sebagai pedoman resmi bagi klien dalam menganalisis skema pembiayaan, volume pekerjaan, serta komponen material yang ditawarkan sebelum melangkah ke tahap eksekusi fisik. Identifikasi dan legalitas proyek. Nama pemilik klien, kategori klien, mitra penyedia jasa sketsa teduh studio. Target utama penawaran. Menyajikan rincian biaya per item pekerjaan secara transparan dan terukur. Kedua, menguraikan batasan serta spesifikasi teknis kerja yang akan diimplementasikan di lapangan. Menjadi instrumen legal untuk bahan pertimbangan, komparasi, serta negosiasi nilai kontrak.
mempercepat proses pengambilan keputusan dan persetujuan formal dari pihak pemilik rumah. Fungsi dan valuasi dokumen. Berperan sebagai berkas penawaran komersial formal yang sah dari pihak studio desainer. Menjadi acuan baku kalkulasi budget dan tolok ukur volume pekerjaan yang disepakati. Fondasi awal dalam menyusun draft kesepakatan kontrak kerjasama atau SPK final. Arsip administratif wajib guna melengkapi dokumentasi dan rekam jejak finansial proyek. Proposal penawaran biaya interior. Orientasi dokumen. Berkas proposal penawaran harga ini memuat rincian kalkulasi serta estimasi anggaran biaya untuk proyek transformasi interior. Ini sama. Sama. Selanjutnya, surat permintaan informasi. Penjelasan dokumen surat permintaan informasi merupakan dokumen bisnis yang diterbitkan untuk mengajukan permohonan keterangan, spesifikasi teknis, daftar harga, serta informasi detail lainnya mengenai produk atau jasa dari pihak vendor. Dokumen ini umumnya dipakai sebagai langkah inisiasi awal. Informasi dokumen. Jenis dokumen, surat bisnis. Tujuan, meminta detail produk atau jasa. Pengirim, calon konsumen. Penerima, vendor atau penyedia jasa. Bentuk komunikasi formal. Tujuan penggunaan, mendapatkan informasi yang jauh lebih detail, memahami harga dan spesifikasi dari produk, melakukan komparasi terhadap beberapa penawaran, menjadi bahan pertimbangan utama sebelum transaksi. Fungsi dokumen, wadah komunikasi resmi di antara pihak terkait, alat pengumpulan data dan informasi bisnis, dasar dalam menentukan keputusan pembelian, menunjang jalannya proses negosiasi dan kerjasama. Project timeline dan milestone. Struktur yang digunakan selama 20 minggu total. Fase desain terjadi pada minggu 1 sampai minggu ke-8. Research and brief. Konsep, skematik, design development, gambar kerja. Selesai dengan approval, gambar kerja sebagai milestone. Fase produksi furnitur. Dari minggu ke-8 sampai minggu ke-15. Berjalan setelah gambar kerja approve, mock-up material, fabrikasi kayu, dan upholstery berjalan paralel. Dan QC sebelum kirim. Fase instalasi, minggu ke-15 hingga minggu 19. Pengiriman ke lokasi, instalasi, toss up, dan serah terima. Selanjutnya administrasi sepanjang proyek, kontrak, laporan progres, dan dokumen akhir. Design progress, initial brief, dan constellation. Diskusi kebutuhan, konsep, budget, dan timeline proyek. Set survey. Pengumpulan dan analisis kondisi lokasi proyek, konsep dan mood board. Pembuatan konsep desain, tema, warna, dan referensi visual. Design development, 2D and 3D. Pengembangan layout, visualisasi 3D dan revisi desain. Technical drawing, pembuatan gambar kerja dan detail teknis project. Budget dan scheduling, penyusunan RAB dan jadwal pelaksanaan project. Implementasi, pelaksanaan pembangunan atau interior sesuai desain. Supervision and handover, pengawasan proyek dan serah terima hasil kepada klien. Output kerja, konsep dan mood board. Layout plan 2D, 3D realistic rendering, technical drawing, NDD lengkap, material board and finishing sample, rencana anggaran biaya atau RAB, furnitur dan material specification, project timeline and scheduling, final design presentation. Target market, primary market. Keluarga muda dan pasangan baru menikah, usia 25 tahun hingga 40 tahun, membangun dan merenovasi rumah pertama, mencari desain nyaman dan modern. Pemilik rumah tinggal menengah ke atas, menginginkan interior estetis, material berkualitas, dan suasana hangat. Pemilik villa dan rumah liburan, mencari desain villa tropis yang nyaman untuk pengalaman beristirahat maksimal. Secondary market,
Professional and work from home user membutuhkan ruang kerja di rumah yang produktif dan nyaman. Cafe, barbecue, and hospitality kecil memerlukan identitas ruang yang estetik untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Investor property ingin meningkatkan nilai jual atau sewa properti dengan desain interior menarik. Geographic market. Jabodetabek, kota-kota besar di Indonesia, layanan konsultasi online untuk seluruh Indonesia. Client karakteristik, mengutamakan dan kenyamanan dan kualitas hidup. Menyukai desain minimalis yang hangat, menghargai detail dan material alami, mencari solusi desain fungsional dan estetik. Memiliki orientasi investasi jangka panjang. Visual presentation suggestion. Diagram target market. Keluarga muda 40%, pemilik rumah tinggal 30%, pemilik villa 15%, profesional WFH 10%, cafe and barbecue 5%. Selanjutnya itu untuk upahnya. Yang pertama itu dalam satu hari ada pekerja dan pengawas lapangan itu ada 4. Untuk satu orangnya diupah dengan 250.000. Yang kedua, kepala tukang ada 6. Kepala tukangnya 6 hari, harga satuannya 200.000. Tukang finishing and pasang kitchen set selama 12 hari dan harga upahnya sehari 160. Tukang keramik, lantai dan dinding selama 8 hari, harga satu harinya 150.000. Tukang MEP atau listrik dan plumbing selama 4 hari, upah seharinya 150.000. Pekerja atau cleaning helper bekerja selama 16 hari dengan upah seharinya 110.000. Selanjutnya bagian plafon. Ada papan gipsum 9 mm sebanyak 9 lembar dengan harga satu lembar yaitu 75.000. Hollow galvanized kombinasi 2x4 dan 4x4 sebanyak 22 batang dengan harga 35.000 satu batangnya. Scrub gypsum 2 kotak dengan satu kotak yang harganya 45.000. Kompon UB20 satu sak dengan harga 95.000. Cat propan deco stucco satu set dengan harga 1.850.000. Kain kasa 2 roll dengan harga satunya 20.000. Hanger rod galvanized O4 mm 6 batang dengan satuannya 25.000. Bracket U-clamp butterfly clip and dynamo 40 biji dengan harga satu bijisnya itu 4.500. Untuk bagian lantai, granit grigio cemento memerlukan 17 box dengan satu harga boxnya 365.000. Pasir halus memerlukan 2 sak dengan harga 60.000 satu saknya. Semen 3 roda 50 kilo memerlukan 5 sak dengan harga 85.000 satu saknya. Semen nut memerlukan 5 kemasan dengan harga 195.000 satu kemasan. Terus selanjutnya dinding Majestic Perfect Beauty Care 2, liter memerlukan 2 kaleng dengan harga satuannya 270.000. Semen Deep Ash memerlukan 5 box dengan harga satuannya 2.157.000. Nippon Pen Matex Wall Filler 4 kg dengan memerlukan 7 kaleng dengan harga satuannya 115.000. Jendela 1x4 meter kali 1,8 memerlukan 1 set dengan harga 1 setnya 2.500.000. Saklar Stele memerlukan 4 buah dengan harga satuannya 46.000. Stop contact switch memerlukan 6 buah dengan harga satuannya 42.000. Kemudian saklar IBC memerlukan 2 buah dengan harga satuannya 8.000. Suspension Vincent at Industrial Effect Change
memerlukan satu buah dengan satuannya 3.526.000. LED downlight Mission 125 13 watt 65K memerlukan 5 buah dengan harga satuannya 140.000. Philips LED Spotlight memerlukan 3 buah dengan harga satuannya 70.000. LED light strip LED tape 30.000 K 18 watt 5 meter wide memerlukan panjang dengan 1,2 meter dengan harga 350.000.